Satu bukit ditinggalkan, dan kemenangan pun direbut dari belakang. Bukan pedang yang mengubah Uhud, tapi satu kesalahan kecil. Saat pasukan lengah, Khalid bin Walid bergerak. Kemenangan hampir diraih, lalu semuanya berbalik. Satu celah, satu serangan, sejarah berubah. Uhud mengajarkan, taat atau kalah. Di medan Uhud, kecerdikan mengalahkan jumlah. Kesalahan kecil di Uhud, pelajaran besar sepanjang zaman. Mentari pagi menyinari kaki Gunung Uhud, sebuah gunung kokoh yang berdiri di utara Madinah. Di tempat inilah, pada tahun ketiga Hijriyah, sejarah Islam mencatat sebuah peristiwa besar, Perang Uhud, perang yang penuh keberanian, pengorbanan, kesedihan, dan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Di satu sisi, berdiri kaum muslimin sekitar 700 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di sisi lain, pasukan Quraisy Mekah berjumlah sekitar 3.000 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan. Di antara para pemimpin Quraisy itu, terdapat seorang panglima muda yang namanya kelak mengguncang dunia, Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi dengan sangat cermat. Beliau memilih posisi strategis dengan Gunung Uhud di belakang pasukan muslimin sehingga musuh tidak dapat menyerang dari arah belakang. Namun, ada satu titik yang sangat rawan, sebuah bukit kecil di sisi medan perang. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit tersebut. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, beliau berpesan, "Lindungilah punggung kami. Jangan tinggalkan tempat ini, baik kami menang maupun kalah." Para pemanah mengangguk penuh keyakinan. Mereka tahu posisi itu adalah kunci keselamatan seluruh pasukan. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin bertempur dengan semangat iman yang membara. Tokoh-tokoh Quraisy satu persatu berhasil dipukul mundur. Pasukan musuh mulai kacau, bahkan sebagian melarikan diri meninggalkan medan perang. Sorak kemenangan mulai terdengar, debu berterbangan, pedang beradu, kaum muslimin tampak unggul. Di kejauhan, para pemanah di atas bukit menyaksikan pasukan Quraisy mundur. Mereka melihat harta rampasan ditinggalkan begitu saja di medan perang. "Perang telah selesai," kata sebagian dari mereka. "Rasulullah tidak mungkin melarang kita mengambil ghanimah," ujar yang lain. Meskipun Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka, mengingatkan agar tetap taat pada perintah Rasulullah SAW, sebagian besar pemanah turun dari bukit. Hanya tersisa sedikit orang yang tetap bertahan. Dari kejauhan, Khalid bin Walid memperhatikan medan perang dengan sangat teliti. Ia tidak terburu-buru. Sebagai ahli strategi kavaleri, ia tahu bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan, tetapi oleh momen yang tepat. Matanya tertuju pada bukit pemanah. Bukit itu kini hampir kosong. Gumamnya. Tanpa ragu, Khalid segera mengumpulkan pasukan berkuda Quraisy. Dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, ia memerintahkan pasukannya memutari Gunung Uhud dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang, arah yang sebelumnya terlindungi oleh para pemanah. Serangan itu datang secara tiba-tiba. Keadaan berbalik. Kaum muslimin terkejut. Barisan yang tadinya rapi menjadi kacau. Dari depan dan belakang, mereka diserang tanpa persiapan. Debu semakin tebal. Teriakan bercampur dengan suara benturan senjata. Banyak sahabat Rasulullah SAW gugur dalam keadaan syahid. Bahkan beredar kabar palsu bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Semangat sebagian pasukan pun melemah. Rasulullah sendiri terluka, wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, namun beliau tetap berdiri tegar, memanggil umatnya. "Wahai hamba-hamba Allah, kemarilah." Beberapa sahabat setia mengelilingi beliau, melindungi dengan tubuh mereka sendiri. Akhirnya, pasukan Quraisy mundur, mengira kaum muslimin telah hancur. Namun,
tujuan mereka untuk memusnahkan Islam tidak tercapai. Kaum muslimin memang tidak meraih kemenangan seperti di Badar, tetapi mereka mendapatkan pelajaran besar. Perang Uhud mengajarkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segalanya. Kemenangan bukan hanya soal jumlah dan keberanian, tetapi disiplin dan kepatuhan. Kesalahan kecil bisa membawa akibat besar. Bagi Khalid bin Walid, perang Uhud bukan sekedar kemenangan strategi. Di dalam hatinya, ia mulai merenung. Ia melihat sendiri keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran kaum muslimin, dan kekuatan iman yang tidak runtuh meski dilukai. Beberapa tahun kemudian, hidayah pun mengetuk hatinya. Khalid bin Walid masuk Islam dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dan bersabda, "Sesungguhnya Khalid adalah salah satu pedang Allah." Sejak saat itu, pedang yang dahulu melukai kaum muslimin berubah menjadi pelindung Islam. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam satu pun peperangan setelah memeluk Islam, dan namanya dikenang sepanjang zaman sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhulus.